Halo Riders, kembali lagi di channel Auto Rider. Kymco melalui PT Smart Motor Indonesia baru saja meluncurkan dua skutik anyarnya. Yang pertama adalah X-Town 250i yang sudah kami review dan Anda bisa menyaksikan video di link di atas ini. Dan juga yang satunya adalah skutik 125cc mungil. Ini adalah GP125. Nah, bagaimana impresi kami dan juga pembahasan detail mengenai skutik ini bersama saya Tio Palevi. Selamat datang di channel Auto Rider dan selamat menonton. Bicara terlebih dahulu soal harganya, skutik GP125 ini dibanderol seharga Rp21.500.000 on the road Jakarta, dan dia memiliki dua pilihan warna, yaitu pearly white dan juga black golden brown. Dan GP125 ini menurut klaimnya Kymco, dia diturunkan langsung mesinnya dari Kymco Trend 125 yang pernah memecahkan rekor muri, yakni berjalan selama 100 jam tanpa henti dari Jakarta menuju Bali. Lalu bagaimana dengan generasi terbarunya ini? Mari kita bedah bersama-sama. Nah, yang pertama kita bahas adalah soal desainnya. Kymco GP125 memiliki tarikan garis bodi yang mirip dengan jajaran skutik-skutik Kymco pada umumnya. Dan uniknya di bagian depan ini dia memiliki bodi yang meruncing dan di bawah sini tidak ada spakbornya. Jadi spakbor langsung menempel ke bagian bodi ini. Terus ke bagian atas dia ada lampu yang cukup panjang di sini. Tapi di sini sayangnya tidak dilengkapi dengan DRL, hanya untuk sepasang lampu sen saja. Terus di bagian atasnya dia ada lampu utama, dan di bagian depan ini lampunya masih menggunakan bohlam biasa. Lalu beralih ke tengah, dia bentuknya meruncing ke belakang. Di bagian belakang ini ada rak untuk membawa barang yang bebannya itu maksimal 5 kg. Dan juga di bagian belakang dia menggunakan lampu yang sudah LED, tapi hanya lampu belakangnya saja, belum pada lampu sennya. Jadi dari keseluruhannya dia menggunakan lampu LED hanya di bagian belakang, sisanya masih menggunakan bohlam biasa. Lalu itu tadi soal desainnya. Sekarang kita bahas soal fitur. Di skutik ini fiturnya lumayan cukup lengkap, karena pertama kita bahas soal panel instrumennya. Dia sudah dibekali dengan panel instrumen perpaduan analog dan digital. Mari kita nyalakan. Nah, di bagian analognya ini dia menunjukkan tachometer, lalu di bagian digitalnya dia ada speedometer, jam, dan juga odometer, dan juga level ketinggian bahan bakar. Dan di sebelah kanannya dia ada indikator check engine, lalu lampu sen, lampu jauh, lampu dekat, dan juga peringatan penggantian oli dan juga servis. Lalu lampu-lampu ini dia belum automatic headlamp on, jadi Anda perlu menyalakan dan mematikan. Dan sebelum berkendara, pastikan lampu-lampu ini menyala sempurna supaya tidak ditilang. Lalu di bagian kunci-kunci ini dia sudah dilengkapi dengan kunci pengaman shutter key lock. Dan di sini ada fitur mata kucing sebagai standar keselamatan yang ada seperti motor-motor Eropa. Dan kedua remnya belum dilengkapi dengan ABS. Dan yang terakhir di bagian tombol-tombol sebelah kiri ini dia sudah dilengkapi dengan passing lamp. Nah, tadi itu soal desain dan juga fiturnya. Beralih ke bagian bawah, tepatnya bagian kaki-kaki. Di bagian depan dan belakang dia sama-sama menggunakan ban berukuran 350 ring 10. Jadi keduanya bannya mungil ya, jadi sesuai dengan tampilan motornya yang juga memang mungil. Dan suspensinya di bagian depan dia menggunakan tipe teleskopik. Sementara itu di belakang dia menggunakan suspensi tunggal. Lalu sektor pengeremannya dia menggunakan tipe cakram di depan, dan di belakang menggunakan tipe tromol. Uniknya di bagian depan ini kalipernya dia dibalut dengan warna merah. Begitupun dengan cakramnya, dia ada aksen-aksen warna merahnya sedikit. Nah, selain itu rem depannya ini pada tipe cakram ini juga sudah dibekali dengan kaliper 2 piston. Bicara soal akomodasinya, motor ini menawarkan cukup banyak
tempat-tempat penyimpanan barang. Itu bisa dilihat di bagian depan sini. Dia terdapat kompartemen yang cukup luas dan sebagai skutik kekinian, dia sudah dilengkapi dengan USB charging. Jadi Anda tidak perlu repot menambah peranti tambahan untuk melakukan pengecasan handphone. Dan di depan ini juga terdapat gantungan barang dan jumlahnya ada 2 di depan sini dan di bawah jok. Lalu di bagian bawah joknya ini kita lihat bagasinya sebesar apa ya. Untuk membukanya sudah terintegrasi dengan kunci kontak ya, tinggal diputar ke kiri dan diangkat. Ya, ini uniknya bagasinya juga sudah dilengkapi dengan holder. Jadi Anda tidak perlu repot memegang. Sudah ketahan sendiri dan di bawahnya dia ada bagasi yang cukup luas sekali. Bagasi tersebut bahkan mampu menampung sebuah helm model half face seperti ini. Bagian belakangnya, dia sudah dibekali dengan tangki bahan bakar berkapasitas 4,5 liter. Dan tadi kita sudah bahas desain, fitur, serta akomodasi. Lalu yang menjadi unsur penasaran dari kita semua adalah mesinnya. Motor dari pabrikan asal Taiwan ini dibekali dengan mesin 125 cc, SOHC, full injeksi, dan juga berpendingin udara. Nah, berkat mesin dengan ukuran diameter kali langkah 52,4 kali 57,8 mm, tenaga yang dihasilkannya sebesar 8,7 daya kuda dan torsi 9,1 Nm. Memiliki tinggi keseluruhan 1100 mm dan juga jarak terendah ke tanah 105 mm. Bagaimana posisi berkendara saya? Langsung kita coba aja. Nah, ini tinggi saya 175 cm dan ini posisi berkendara saya di Kymco GP 125. Ya. Posisi kaki saya masih menekuk dengan sempurna ya. Dan kakinya juga menapak. Lalu ketika kaki dinaikkan seperti ini, dia masih ada jarak sekitar 3 ruas jari dengan kunci kontak di depannya dan sekitar 5 ruas jari dengan stangnya. Jadi, tapi kalau untuk belok patah gini dia mentok ke bagian kaki saya. Mungkin ini motor yang cocok untuk tinggi rata-rata orang Indonesia atau yang memiliki postur di bawah 165 cm. Dibekali dengan suspensi tipe teleskopik di depan dan suspensi tunggal di belakang, redaman kedua suspensi ini cukup mumpuni saat melibas jalanan tidak rata dan lubang yang tak terlalu dalam. Namun, saat melewati jalanan dengan speed bump yang berukuran besar, bantingan suspensi terasa cukup keras. Saat tuas gas diputar, tenaga yang dihasilkan motor ini pun cukup mumpuni meskipun hanya bermesin 125 cc. Tarikan tenaga di setiap putaran mesinnya seolah selalu mengisi, sehingga akselerasi dari 0 sampai 60 km per jam pun dapat diraih dengan mudah. Berdasarkan hasil pengetesan menggunakan peranti Race Logic Performance Box, GP125 ini bahkan mampu berlari dari 0 sampai 60 km per jam dalam waktu 8 detik. Pada putaran menengahnya, yakni 40 sampai 60 km per jam diraih hanya dalam 4,2 detik. Sekedar tambahan informasi, Kymco GP125 yang dipasarkan di Indonesia ini memiliki spesifikasi yang mirip dengan yang dipasarkan di Jepang, yakni standar emisi Euro 4 dan juga tangki bahan bakar yang berada di belakang. Pada model lain yang ada di Taiwan, dia tangki bahannya berada di bagian depan. Lalu, bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Berdasarkan hasil pengetesan menggunakan metode full to full dan gaya berkendara EconoRide, Kymco GP125 mampu menempuh jarak dengan 1 liter bensinnya sejauh 54 km. Oke, jadi itu riders pembahasan lengkap kami terhadap Kymco GP125 dan juga impresi kami terhadap skutik mungil ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, like dan juga menuliskan komentar Anda di bawah sini. Jangan lupa main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan juga Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye!
Walked in darkness, my home was a night. They came into my life, showed me brilliant light. 'Cause you radiate, you fill my heart again. The grace that never